Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, begini. Tadi kan saya dari ruang KIA. Dari ruang KIA-nya disuruh ibunya ke ruang benar ya Bu, ruang Iya, benar. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang makanan yang untuk nambah hasil biar banyak loh Bu. Soalnya hasilnya itu sedikit. Oh gitu. Ibu masih menyusui? Masih Bu. Oh, sampai sekarang ini? Iya. Umur berapa Bu anaknya, Bu? 6 bulan Bu. Oh, hebat ya Ibu ya. Jadi Ibu masih semangat menyusui ya Bu ya. Iya Bu. Kemarin-kemarin ASI aja atau sudah pernah dikasih makanan lain? ASI aja. Oh iya, bagus ya Ibu ya. Hebat loh Ibu loh. Nah, jadi Ibu merasa ASINya kurang gitu apa gimana, Bu? Iya, kalau sekarang kayaknya kurang. Oh gitu. Jadi ibu yang pengen Ibu ketahui makanan-makanan yang bisa membuat ASI menjadi banyak. Iya Bu. Iya. Jadi Ibu sehari makan berapa kali Ibu? Sehari sih normal Bu, 3 kali. Iya. Jadi begini Bu, kalau Ibu menyusui karena dia makan untuk 2 orang ya Bu ya, untuk Ibu dan juga anak Ibu, makanya untuk Ibu menyusui kebutuhannya lebih banyak daripada Ibu yang tidak menyusui. Jadi ditambah dengan 2 kali lebih banyak daripada makanan Ibu yang tidak menyusui. Maksudnya kalau dalam sehari Ibu tidak menyusui, dia 4 porsi makanan pokok, karena Ibu menyusui menjadi 6 porsi makanan pokok. Jadi memang kebutuhannya lebih banyak, jadi yang dimakan juga lebih banyak. Nah, pada Ibu menyusui sebenarnya Bu tidak ada pantangan makan ya. Apa saja boleh dimakan asalkan itu aman, tidak menimbulkan alergi dan tidak berbahaya. Jadi tidak ada pantangan makan. Diusahakan juga makannya yang lebih variatif. Jadi tidak hanya 1 atau 2 bahan tertentu, tapi diusahakan semua aneka ragam makanan Ibu makan gitu ya. Kalau Ibu kurang suka, berusahalah mencoba untuk menyukainya. Jadi beberapa budaya ada sih Bu ya, misalnya di daerah mana gitu yang Ibu ini minum ini gitu biar ASINya banyak gitu ya. Sebenarnya minum-minuman itu Bu, efeknya itu membuat Ibu rileks. Jadi ya, Ibu rileks sehingga ASINya keluar tuh menjadi banyak. Karena kalau Ibu rileks, hormon-hormon yang memproduksi ASI itu bekerjanya maksimal Ibu. Jadi nanti ASINya menjadi banyak. Makanya untuk Ibu menyusui disarankan supaya tidak stres Bu. Kalau stres, hormon-hormon yang memproduksi ASI nanti jadi terhambat. Jadi ASINya yang keluar sedikit. Selain itu, selain supaya tidak stres, didukung dengan makanan itu tadi Bu. Makan yang lebih banyak, yang lebih bervariasi. Nah, untuk pantangan tidak ada pantangan makan. Nah, untuk sehari, untuk Ibu menyusui ya Bu. Nah, kebetulan saya punya ini Bu, kartu untuk pedoman Ibu menyusui supaya cukup. Ini Bu bisa Ibu lihat ya. Nah, di sini ini. Nah, ini Bu. Untuk nasi atau makanan pokok untuk Ibu menyusui dibutuhkan 6 porsi dalam sehari Bu. Jadi 6 porsi, 2 porsi lebih banyak daripada Ibu yang tidak menyusui. Jadi 6 porsi ini boleh dihabiskan dalam 6 kali waktu makan, atau kalau Ibu sanggup 5 kali waktu makan juga boleh. Yang penting dalam sehari itu ada 6 porsi. Contohnya ini Bu, 1 porsi itu 100 gram nasi. 100 gram nasi itu kira-kira 3/4 gelas. Itu 1 porsi. Nah, itu ya Bu ya. Bisa dimengerti ya Bu? Iya. Nah, itu 1 porsi makanan pokok atau nasi. Kemudian untuk protein hewani misalnya ikan, telur gitu ya Bu ya, yang bersumber dari hewan. Nah, itu Ibu sehari 4 porsi Bu. Ya, 4 porsi. Misalnya kalau telur, contohnya ini 1 porsi telur itu 55 gram atau sebesar atau 1 butir. 1 butir telur itu 1 porsi. Atau ikan 1 ekor itu 1 porsi. Jadi sehari ada 4 porsi. Kemudian untuk protein nabati itu 4 porsi Bu. Protein nabati itu dari tumbuhan ya, bisa tempe, tahu, kacang-kacangan. Nah, itu 4 porsi juga. Contohnya ini 1 porsi tempe adalah seberat 50 gram atau 2 potong sedang. Itu 1 porsi. Kemudian sayuran itu 4 porsi juga dalam sehari. Nah, 1 porsinya misalnya ini bayam, 1 porsi bayam itu sama dengan 100 gram atau 1
satu gelas sayur, satu gelas itu, tapi tanpa kuah. Jadi satu gelas sayuran itu satu gelas, itu 100 gram itu satu porsinya, itu tanpa kuah. Kemudian untuk buah itu 4 porsi juga. Misalnya satu porsinya itu satu pisang Ambon itu 50 gram atau satu pisang Ambon yang agak kecil ya Bu ya, bukan yang besar. Atau bisa juga pepaya satu iris sedang. Itu satu porsi. Kemudian minyak dan santan ini sehari 6 porsi Bu. Jadi satu porsinya minyak itu sebesar 5 gram atau 1 sendok teh. Jadi diusahakan sehari jangan lebih dari 6 porsi. Jadi kalau misalnya pagi untuk menggoreng itu kan 1 sendok teh, itu yang bisa Ibu konsumsi kan 1 sendok teh udah menggoreng. Nah, kemudian ditumis lagi sayurnya, berarti 1 porsi lagi sudah 2 porsi pagi itu. Ya, jadi ini 6 porsi. Kalau misalnya setiap sekali makan 2 porsi berarti 3 kali waktu makan itu sudah cukup 6 porsi, jangan ditambah lagi. Jangan Ibu makan selingannya digoreng. Nah, nanti udah lebih dari 6 porsi. Nah, karena penggunaan minyak dibatasi, tidak boleh lebih dari 6 porsi. Kemudian untuk gula Bu, sehari 2 porsi. Satu porsi itu 10 gram atau 1 sendok makan. Jadi kalau Ibu biasa minum teh manis, maksimal sehari 2 kali. Nah, diusahakan membatasi gula dan minyaknya Ibu ya, karena efeknya nanti kurang bagus untuk tubuh. Dan jangan lupa minum air putih ini 12 sampai 13 gelas per hari. Demikian untuk makanan yang bisa saya sampaikan ya Bu untuk Ibu menyusui. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Untuk saat ini. Bisa dipahami ya Bu ya. Jadi kalau dari sini tadi sebenarnya ada nggak sih Bu makanan yang dilarang untuk Ibu menyusui? Ada sih. Nggak ada ya Bu ya. Jadi Ibu paham ya, tidak ada pantangan makan. Kemudian kalau kita makan sayuran itu aja gitu boleh nggak Bu? Harus bervariasi ya Bu ya. Kemudian kalau Ibu menyusui itu makannya lebih banyak dari Ibu yang tidak menyusui, benar nggak Bu? Iya, kenapa? Kan yang makan 2 orang. Oh iya betul. Jadi bisa dipahami ya Bu ya yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Kalau Ibu masih ada yang bingung, boleh biar lain kesempatan datang ke saya lagi atau sampai jumpa lagi nanti kita di Posyandu aja bulan depan. Kan insya Allah saya ke Posyandu